United dikabarkan sedang menyiapkan tawaran untuk striker tajam Santos, Marcos Leonardo. Menurut Gazzetta dello Sport, Ten Hag menginginkan kedalaman yang lebih di lini depan, dan dia merasakan tawaran yang murah, dengan Santos menginginkan sekitar 21,4 juta pound untuk penyerang tersebut. Leonardo disebut-sebut hampir pindah ke Roma pada awal Agustus, namun kesepakatan gagal. Dalam 32 penampilan musim lalu, pemain berusia 20 tahun itu mencetak 16 gol dan 4 assist. United ingin menambah persaingan untuk Rasmus Højlund di tengah kemungkinan keluarnya Anthony Martial. Leonardo dipromosikan ke tim utama Santos pada tahun 2020 dan sejak itu semakin berkembang. Meski baru berusia 20 tahun, ia sudah tampil di lebih dari 150 pertandingan dan total menyumbang 60 gol. Pemain internasional muda Brasil sedang dalam performa terbaiknya akhir-akhir ini. Pada musim 2022-23, ia telah terlibat dalam total 32 pertandingan dan berada di lapangan hampir 2.800 menit. Dia tampil luar biasa di depan gawang dengan mencetak 16 gol dan juga mengantongi 4 assist. Penampilan impresifnya selama 18 bulan terakhir telah menarik perhatian beberapa klub besar dari seluruh Eropa. AS Roma menjadi salah satu klub yang terus mengincarnya dan tertarik untuk memasukkannya ke dalam skuad mereka. Sementara itu, United dikabarkan akan mendekati kontrak baru untuk bek Jonny Evans. Menurut The Telegraph, Evans akan mendapatkan kontrak 1 tahun di Old Trafford setelah melakukan cukup banyak hal untuk tampil mengesankan selama kontrak pramusim jangka pendeknya. Bek tengah itu kembali ke United untuk berlatih selama musim panas setelah meninggalkan Leicester City di akhir kontraknya di sana, dengan The Foxes menderita degradasi. Evans kini berusia 35 tahun, dan ia diprioritaskan di depan Harry Maguire di posisi bek tengah. Evans telah membuktikan bahwa ia mampu menjaga performa konsistennya untuk Leicester selama beberapa tahun terakhir. Pemain veteran ini awalnya menghabiskan 11 tahun bersama United saat masih muda dan di awal karirnya. Kontrak Evans seolah menampar Maguire di muka, seolah menempatkan ia di posisi Phil Jones di musim sebelumnya. Di lain tempat, seorang pemain menunggu tawaran kontrak dari MU. Menurut Daily Mail, Fiorentina dilaporkan telah menetapkan batas waktu bagi Sofyan Amrabat untuk memutuskan apakah dia ingin meninggalkan klub. Bintang Maroko ini bisa didatangkan dengan biaya sekitar 21 juta pound, yang akan menjadi nilai yang besar bagi pihak yang berminat. MU dikabarkan masih menunggu salah satu dari Donny van de Beek dan Scott McTominay dijual. Jumat ini apakah MU bisa mendapatkan Amrabat atau tidak akan ditentukan. Amrabat dengan sabar menunggu, karena MU sudah memberitahunya akan mengajukan tawaran di akhir jendela transfer. Kelambanan MU ini tentu saja membuat frustasi dengan batas waktu transfer 1 September semakin mendekat. Manchester United kembali mengalami pukulan cedera. Bek kiri Luke Shaw akan menghabiskan waktu lebih lama di meja perawatan setelah mengalami masalah otot. Tim medis Setan Merah masih menilai tingkat keparahan cederanya, tetapi harapan awal adalah bahwa pemain internasional Inggris itu hanya akan absen selama berminggu-minggu, bukan berbulan-bulan. Berita ini sepertinya tidak akan diterima dengan baik oleh bos Erik ten Hag, yang sekarang harus mencari pilihan alternatifnya. Bek kiri lainnya, Tyrell Malacia, sedang merawat cedera yang dideritanya pada akhir musim lalu. Brandon Williams sudah dilepas ke Ipswich Town. Bek kiri tersisa adalah pemain muda Alvaro Fernandes. Jika memang tugasnya mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Shaw dan Malacia, Fernandes perlu mengambil langkah besar, menghadapi tantangan, dan membuktikan kemampuannya. Dan mungkin langkah peminjamannya batal diteruskan. Sebagai akibatnya, Ten Hag mungkin harus membentuk lini belakang sementara untuk beberapa pertandingan besar, termasuk pertandingan tandang di kandang rival 6 besar, Arsenal, pada 3 September.
Absennya Shaw menyusul sejumlah pemain inti seperti Mason Mount dan Rasmus Højlund yang cedera. Ten Hag punya pilihan memainkan Fernandes atau menggeser Lindelof ke kiri seperti di laga sebelumnya. Menempatkan Dalot di kiri juga pilihan lain yang bisa diambil, atau memasang Lisandro Martinez di sana. Duduklah dalam protes setelah laga Forest. Demikian bunyi kalimat paling atas pada brosur yang dibagikan di area Sir Matt Busby Way. 18 tahun. 2 miliar pound dihapus. 1 miliar pound terbuang sia-sia. Penggemar United menuntut resolusi atas ketidaktahuan dan keheningan selama 18 tahun. Bergabunglah dengan kami, berdiri bersama kami, bertarung bersama kami. Tetaplah di tempat dudukmu. Pendukung United yang menamakan kelompoknya 1958, sebuah kolektif protes bawah tanah, mengajak aksi saat laga Forest akhir pekan ini. Akan menjadi pertandingan kandang kedua bagi United musim ini, dan aksi duduk adalah bentuk protes baru terhadap keluarga Glazer, dan tidak adanya kejelasan mengenai siapa yang akan memiliki Manchester United di masa depan. 9 bulan setelahnya, beberapa ribu penggemar secara teratur melakukan pawai ke Old Trafford untuk melakukan protes sebelum pertandingan, dan ada nyanyian dan bendera anti-Glazer di hampir setiap pertandingan, baik di kandang maupun tandang. Namun keluarga Glazer tetap memegang kendali, tidak komunikatif dan tidak populer seperti biasanya. Aksi duduk damai tidak akan membuat supporter melewatkan pertandingan sepak bola apapun, dan akan menarik untuk melihat penyerapan dari 70.000 supporter United di dalam Old Trafford pada hari Sabtu. Menurut kelompok 1958 telah menerima pernyataan dari pemilik tentang apa yang terjadi, tapi mereka sudah 18 tahun tidak berbicara dengan penggemar. Mereka mengajak setiap penggemar United duduk bersama selama 60 menit setelah pertandingan Forest. Klub selalu mengatakan mereka akan menghormati protes damai dari para penggemar. Sudah 265 hari sejak keluarga Glazer mengumumkan bahwa mereka akan melakukan tinjauan strategis, tetapi belum ada hasilnya. JD Ketua MAS, mengatakan kepada The Athletic, meski ada 2 penawar utama, tapi apakah keluarga Glazer punya niat untuk menjual atau tidak? Klub ini membutuhkan investasi, tentu saja untuk stadionnya, dan hal ini masih belum jelas. Penjaga gawang Fenerbahce Altay Bayındır akan menjalani tes medis keduanya di Inggris sebelum menyelesaikan kepindahannya ke Manchester United. Menurut media Turki, Haberturk. Pembicaraan dilaporkan telah berlangsung selama 2 bulan dan nampaknya transfer tersebut kemungkinan akan dilanjutkan karena Fenerbahce telah menandatangani penggantinya, Dominik Livakovic. Bayındır menjalani pemeriksaan kesehatan pertamanya di Yunani sebelum kembali ke Istanbul, Turki. Jurnalis kredibel Turki, Yagi Sabuncuoglu, melaporkan bahwa United akan mengaktifkan klausul pelepasan Bayındır sebesar 6 juta euro, tetapi transfer tersebut akan menelan biaya total 7 juta euro. Tambahan 1 juta euro akan dibayarkan untuk biaya kompensasi pelatihan FIFA. Bayındır adalah penjaga gawang berbakat yang telah bermain sebanyak 5 kali oleh Turki. Ia dikenal karena kemampuannya menghentikan tembakan dan distribusinya. Dia akan menjadi tambahan yang bagus untuk skuad Manchester United yang ingin memperkuat posisi penjaga gawang mereka dengan kemungkinan besar Dean Henderson pindah ke Crystal Palace. Transfernya masih belum selesai, namun diperkirakan akan selesai dalam 48 jam ke depan dan jika terrealisasi, dia akan menjadi pemain keempat yang bergabung dengan United. Dia juga menjadi pemain internasional Turki pertama yang bermain untuk klub tersebut. Sementara itu, Fabrizio Romano justru melaporkan bahwa Odysseas Vlachodimos yang tengah dalam pembicaraan dengan Setan Merah. Menurut Romano, Vlachodimos adalah kiper yang diinginkan Ten Hag untuk bersaing dengan Andre Onana. Jadi, manakah berita yang akurat? Kita tunggu saja realisasinya. Rumor seputar Erik Ten Hag yang terus ingin mendatangkan bek Nice, Jean-Claire Todibo,
semakin kencang menjelang batas waktu transfer, dengan pembicaraan mengenai kesepakatan diakini sedang berjalan. Harapan Todibo ke Manchester United sebelum batas waktu transfer pekan depan bisa terdongkrak oleh Rafael Varane. Pelatih asal Belanda itu telah memperkuat tulang punggung timnya setelah menyelesaikan kesepakatan untuk Mason Mount, Andre Onana dan Rasmus Højlund, tetapi ingin mendatangkan lebih banyak wajah baru sebelum jendela transfer musim panas resmi ditutup Jumat depan. Sementara United diketahui sedang mencari gelandang tengah lain untuk duduk bersama Casemiro, Ten Hag juga diyakini ingin merekrut bek tengah lainnya. Dan Todibo kini muncul sebagai target pertahanan utama Ten Hag. Menurut outlet Prancis L'Equipe, transfer senilai 34,1 juta pound sudah dekat dan semua pihak ingin menyelesaikan kesepakatan sebelum batas waktu transfer. Ketertarikan Manchester United terhadap Todibo muncul sekitar 4 tahun setelah Ole Gunnar Solskjaer awalnya menargetkan bek muda tersebut ketika ia masih berada di Barcelona. Setelah kesepakatan gagal terwujud, Todibo berakhir Diogenes Nice. Menariknya, kehadiran Varane bisa membantu Manchester United mendapatkan tanda tangan Todibo kali ini. Bek tengah tersebut menyebut Varane sebagai pemain yang menginspirasi dirinya ketika ia mendapat panggilan pertamanya ke tim nasional Prancis pada bulan Maret lalu.